Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Sihir. Sihir termasuk dosa besar karena seorang tukang sihir pasti kufur kepada Allah. Allah berfirman, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 102. Setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia membuat sekutu untuk Allah. Allah berfirman mengabarkan tentang Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sehingga mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sampai Allah berfirman, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir dan mengira bahwa itu hanya haram saja dan tidak menyadari bahwa sihir itu adalah suatu kekufuran. Karena itu mereka masuk mempelajari asimia dan bahkan melakukannya. Padahal itu murni sihir yang mengikat perasaan antara seorang suami dari istrinya adalah sihir. Begitu pula cinta dan benci kepadanya. Dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Hukum had atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh, karena sihir itu adalah kufur kepada Allah atau menyebabkan kekufuran. Nabi bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Rabb-Nya dan tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya. Dan diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Akan tetapi yang benar bahwa hadis ini adalah dari perkataan Jundub, tidak marfu sampai Nabi. Dan Bajalah bin Abdah berkata, surat Umar datang kepada kami setahun sebelum wafatnya, yang isinya, hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Dan dari Abu Musa dia berkata, bahwasanya Nabi bersabda, 3 orang yang tidak akan masuk surga, pencandu minuman keras atau khamar, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud dengan sanad marfu, jampi-jampi tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Apa itu tiwalah? Tiwalah adalah mengkasrahkan tak dan memfathahkan waw, adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seorang istri kepada suaminya. Dan apa itu tamimah? Tamimah ialah biji-bijian yang dikalungkan oleh orang-orang yang jahil pada diri mereka dan pada anak-anak mereka serta binatang ternak mereka, di mana mereka mengira bahwa itu dapat menolak penyakit. Dan ketahuilah bahwa banyak di antara dosa-dosa besar, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit darinya, yang tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini bahwa ia haram, di mana peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada dirinya. Maka pada orang yang seperti ini terdapat rincian hukum dan vonis, di mana ulama seharusnya tidak terburu-buru memvonis terhadap orang yang tidak mengerti. Akan tetapi bersikap lemah lembut kepadanya dan mengajarkannya dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Terlebih lagi apabila orang bersangkutan masih baru saja meninggalkan masa jahiliyah, di mana sebelumnya dia tumbuh di negeri kufur yang jauh, lalu dia tertawan dan dibawa ke negeri Islam. Yang sebelumnya ia adalah orang Mongol atau orang Kurji, yang musyrik yang tidak mengenal Arab, yang dibeli oleh seorang amir dari Mongol, yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman. Maka dengan usaha yang keras, jika orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia sendiri paham bahasa Arab sehingga dia bisa memahamkannya makna 2 kalimat syahadat setelah beberapa hari dan malam, maka itu suatu yang bagus. Kemudian mungkin dia solat dan boleh jadi tidak.
Kadang pula dia mengajarkannya Al-Fatihah dalam waktu yang cukup panjang, padahal yang mengajarkannya itu memiliki agama dalam batas tertentu. Jika gurunya tersebut adalah salah satu kopian dari dirinya, maksudnya sama-sama bodoh, maka dari mana orang yang miskin ilmu ini akan mengetahui syariat-syariat Islam dan dosa-dosa besar untuk bisa menjauhinya, lalu kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakannya. Jika dia diperkenalkan bahwa ini adalah dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi peringatan terhadapnya, lalu diajarkan apa-apa yang wajib dan dia pun meyakininya, maka dia adalah orang yang berbahagia dan itu adalah langka. Maka wajib bagi seorang hamba untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah keafiatan pada dirinya. Jika ada yang berkata, orang tersebut telah lalai kerana tidak bertanya tentang apa yang wajib atas dirinya, dapat dijawab bahwa inilah yang ada di dalam benak kepalanya dan orang bersangkutan tidak merasakan bahwa bertanya kepada orang yang bisa mengajarkannya adalah suatu kewajiban atas dirinya. Dan orang yang menginginkan agar Allah tidak menjadikan cahaya untuk dirinya, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Tidaklah seseorang berdosa kecuali setelah dia mengetahui terlebih dahulu dan setelah hujah tegas atas dirinya, dan Allah Maha lembut atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak akan mengazab seseorang sehingga kami mengutus seorang Rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Dan sebagai contoh, sejumlah pembesar sahabat berada di negeri Ethiopia. Lalu kewajiban dan keharaman untuk sesuatu turun kepada Nabi. Namun keharaman tersebut tidak sampai kepada mereka kecuali setelah beberapa bulan. Maka dalam bulan-bulan tersebut mereka dianggap memiliki alasan syar'i kerana tidak mengetahui hingga dalil sampai kepada mereka. Maka setiap orang yang tidak mengetahui, maka dia dianggap memiliki alasan uzur hingga dia mendengar dalil. Wallahu alam.